Jadi dampaknya itu sangat alhamdulillah bisa menjadi tempat mereka untuk bekerja, mencari penghasilan, dan dampak untuk lingkungan sendiri dengan adanya kandang kita, dengan adanya peternakan kita, alhamdulillah nama desa kita atau nama tempat yang kita tempati yang jauh dari keramaian itu makin banyak dikenal masyarakat luas, makin banyak tamu-tamu dari luar kota, baik dari Banyuwangi sendiri itu banyak yang sudah mengerti ke kandang kita yang berada di perkebunan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang, owner dari Sholawat Farm yang alamatnya ada di Perkebunan Afdiling Sumberurip, Desa Tulungerjo, Kecamatan Glemor, Banyuwangi. Kita di sini beternak khusus pembibitan. Jadi ada 3 jenis yang kita ternak di sini, yaitu genetik jenis Sopas, Dombos, juga Cross Texel. Mulai ternak di sini sejak dari 2020. Waktu itu kita masih ada di Bali, jadi adanya fenomena yang sangat memprihatinkan saat itu, yaitu adanya penyakit yang bernama virus corona. Jadi kita terpaksa pulang kampung, sehingga kita di sini mencari apa yang bisa menjadi modal usaha atau usaha yang bisa kami olah waktu kita ada di kampung. Nah, jadi dari 2019 kita baru mengenal dunia peternakan. Saat itu kita masih coba-coba, kita main-main ke teman-teman, cari referensi, juga belajar tentang genetik pakan. Baru 2020 kita memberanikan diri untuk mulai beternak dengan kapasitas waktu itu masih 15 ekor. Dari 15 ekor itu berkembang sampai saat ini, alhamdulillah sekarang kita sudah ada 55 indukan dengan 4 pejantan. Jadi dari 2020 itu kita benar-benar proses, belajar, dan terus memperbaiki kualitas pakan juga rawatan kita. Kita di sini ternak itu ada 3 genetik, Mas. Jadi kita pilih genetik Sopas yang memang asli rumpun domba Banyuwangi. Terus kita punya genetik Dombos asli domba dari Wonosobo, juga ada Cross Texel yang kita sebut yang agak lumayan jumbo-jumbo. Karena kenapa kita pilih 3 genetik ini, Mas? Satu, saya itu memang berdasarkan suka. Tapi saya suka, seneng, dalam artian itu tidak ngawur. Bagaimana barang yang saya ternak atau genetik yang saya pilih ini benar-benar memberikan value atau keuntungan sendiri buat saya. Jadi saya tidak pernah membabi buta. Nah, karena apa? 3 genetik ini, Mas, Sopas dengan Dombos ini itu masuk ke domba-domba jenis kontes seni, kontes bobot juga. Itu memang harganya juga cukup lumayan. Tapi di sini kita itu nggak berambisi untuk selalu beli dengan harga yang mewah atau mahal. Kita di sini itu lebih ke mengukur kemampuan atau mengukur budget kita sendiri. Jadi saya itu tidak pernah memaksakan dengan beli harga yang fantastis apa-apa, tidak. Tapi saya itu lebih melalui proses kayak gitu. Nah, kenapa alasan saya pilih 3 genetik ini? Karena 3 genetik ini saya lihat lebih cepat perkembangannya. Juga cara kita marketnya itu lebih mudah daripada domba-domba jenis lain, domba-domba genetik lain. Itu kayaknya seperti ekor gemuk atau samin. Itu kan sekarang itu sudah tidak eksis lagi di dunia peternakan. Nah, tapi kalau 3 genetik ini yang saat ini masih eksis, dan alhamdulillah terus sangat digandrungi atau dicintai oleh peternak-peternak pemula, baik yang sudah lawas seperti itu. Kalau untuk pakan sendiri, Mas, karena kita itu ada di tengah-tengah perkebunan dan di sini itu sangat melimpah bahan-bahan hijauan. Nah, jadi kita itu menggunakan kearifan lokal yang ada di sini. Nah, tidak cukup di situ, kita juga siapkan HPT. Nah, HPT tersebut kita memang siapkan
untuk lahan bank pakan yang di situ kita budidaya rumput Zanzibar, juga gamal dan juga lamtoro di situ. Jadi untuk menopang kebutuhan ternak saya, untuk biar bisa menekan krus yang ada hitungan yang ada di pakan. Jadi di sini itu untuk keseharian domba-domba saya itu selalu saya kasih pakan full hijauan segar. Kita tidak silase, kita juga tidak fermentasi, tapi kita di sini cacah atau masukkan ke mesin giling. Gunanya satu, untuk melimit atau memperkecil limbah yang biasanya terbuang dari sisa-sisa makanan atau yang ada di palungan. Nah, terus nomor duanya biar kita itu tetap menjaga kebersihan yang ada di dalam kandang. Karena kalau tidak kita chopper atau enggak kita giling, itu biasanya banyak ditarik-tarik ke dalam oleh domba-domba tersebut. Nah, kalau untuk pakan penguatnya itu kita hanya tambahkan konsentrat sama gaplek kering. Nah, itu ada salah satu teman yang supply ke sini, alhamdulillah ya bisa continue. Nah, di situ setelah kita hitung-hitung dari operasional untuk kebutuhan ternak saya atau krus pakan yang ada pada kandang Sholawat Farm ini, karena kita itu mainnya itu sekitar 60, 40, 70, 30, itu kemungkinan per ekor satu harinya 1 kilo untuk satu domba itu 2.800 Mas. Kita di sini memberikan makan terhadap ternak-ternak kita itu satu hari 2 kali Mas. Nah, itu ada di waktu pagi jam 10 sama sore itu sekitar jam 4. Nah, kalau untuk malamnya itu kita hanya kasih camilan atau kita kasih hanya biar tidak ramai atau biar tidak mengganggu tetangga sekitar, itu hanya kita kasih konsentrat sedikit saja. Nah, untuk sekali pakan itu minimal satu hari itu kita siapkan 2 sepeda rumput liar yang kita chopper. Terus untuk penguatnya sendiri itu kita hanya memerlukan sekitar 1 kali makan itu hanya memerlukan sekitar 3,5 kilo seperti itu Mas. Karena apa? Kita aplikasikan kan setelah kita taruh hijauan di bawah, kita taruh di tempat makan domba, lalu baru kita kasih penguat di atasnya. Dan itu sangat efektif sekali Mas, biar kita bisa mengukur bagaimana kita bisa memperkecil krus pakan kita, memperhitungkan krus pakan kita seperti itu. Nah, tapi di sini kita juga tidak boleh hanya asal menghitung, kita juga harus bertanggung jawab terhadap domba-domba kita. Karena kalau banyakkan orang menghitung, biasanya itu akan menyiksa domba tersebut, menyiksa ternak tersebut. Karena semuanya mereka hitung, seakan-akan dengan dombanya atau dengan rawatannya, dengan ternaknya itu diperhitungkan 1 sen pun seperti itu. Nah, kita meskipun menghitung, tapi kita itu sudah melalui Mas, percobaan yang benar-benar kita terus evaluasi bagaimana dengan 1 kilo per domba ini mampu menjadikan domba kita itu tetap sehat, gemuk, dan juga produktif kayak gitu. Jadi kita itu tidak asal untuk menghitung, juga kita tidak asal untuk memberikan pakan terhadap domba kita kayak gitu. Jadi dari awal itu kita itu ada aset atau modal, itu semua domba-domba yang ada di sini itu nominal rupiahnya itu sekitar 180 juta waktu itu. Nah, pendapatan yang kita dapatkan dari modal tersebut, dari peternakan ini, setelah satu periode itu 1 tahun ya Mas. Dari 1 tahun itu setelah kita buka pembukuan baru sampai penutupan. Nah, di situ kita itu selalu catat, baik pengeluaran untuk operasional kandang, baik untuk karyawan, baik untuk beli konsentrat, itu selalu kita catat. Nah, gunanya apa? Gunanya kita itu untuk menghitung berapa hasil kita dari ternak domba yang saat ini kita tekuni ini, kan kayak gitu. Nah, jadi dari per 1 tahun atau per 1 periode, setelah saya potong untuk gaji karyawan, karena karyawan di sini kan bulanan Mas, jadi saya tetap catat untuk pengeluaran tersebut. Setelah saya potong gaji karyawan, operasional lampu atau bensin dan lain sebagainya, termasuk
biaya untuk beli konsentrat dan penguatnya. Nah, itu masih kita bagi sisa dari keuntungan tersebut. Itu untung saya sendiri itu masih ada per bulannya itu di angka 6.700.000 Mas, seperti itu. 6.700.000 ya. Kalau yang itu penghasilan atau genetik yang keluar itu sesuai dengan yang saat ini kita harapkan, itu biasanya bisa sampai ke 8.600.000. Tapi kalau memang standar dalam artian barang-barang standar yang memang banyak diternak oleh orang-orang halayak umum, itu biasanya kita ada di keuntungan kita per bulan itu satu periode ada di 6.700.000, seperti itu Mas. Kalau untuk penjualan itu kita mandiri Mas, karena sekarang itu sudah ada banyak media-media yang bisa menjadi lahan atau pasar global untuk kita sendiri untuk menampilkan atau menjual produk-produk kita. Jadi kita manfaatkan saat ini itu era milenial. Kan di situ juga kita dibantu dari grup-grup WA, grup Facebook seperti itu. Nah, kalau untuk peternak sendiri itu biasanya peternak-peternak yang pemula atau peternak-peternak awal yang memang benar-benar membutuhkan genetik atau bahan yang bisa untuk dia jadikan ternak yang kiranya bisa menjadikan penghasilan untuk dia. Nah, jadi kalau barang kita sementara ini kita jual mandiri ya melalui media sosmed, atau ada petani yang kesini, ada teman-teman yang kesini, itu seperti itu. Kalau untuk ke jagal saat ini kita masih belum ada Mas, karena produksi kita masih terbatas, juga juga orang-orang yang berminat atau ingin membeli domba-domba produk kita ya alhamdulillah cukup lumayan. Jadi saat ini kita masih melayani daerah Banyuwangi atau sekitarnya, Glemor, Kalibaru seperti itu. Kalau untuk keluar kota ada 1-2 mungkin teman-teman yang sudah paham dengan Sholawat Farm dan produknya, jadi mereka langsung melalui via WA, via kontak saya sendiri atau via sosmed saya sendiri meminta atau ingin membeli produk-produk yang ada di sini, seperti itu Mas. Saya sendiri kenapa memilih beternak domba? Karena gini Mas, saya saat ini itu mengawali dari keluarga, terutama dari sanak-sanak keluarga saya itu tidak ada yang punya usaha peternakan atau sebagai peternak. Jadi saya mengawali ini dari domba. Dari awalnya itu mencoba keberuntungan. Tapi alhamdulillah saat ini ya bisa menjadi penghasilan yang bisa membantu lapangan kerja untuk saudara-saudara. Nah, kenapa saya memilih ternak domba? Karena di domba ini saya bisa mengatakan sangat-sangat sekali membantu kehidupan atau membantu sekali ekonomi saya sendiri. Karena di domba ini tentunya kalau kita benar-benar merawatnya dengan SOP yang sesuai dengan peternakan saat ini, itu akan lumayan hasilnya kayak gitu. Dibandingkan misalnya ternak sapi apa-apa. Nah, itu saya masih belum punya ilmu atau pengalamannya sendiri, juga kita masih keterbatasan modal di sini. Jadi saya fokuskan dulu untuk ternak domba. Karena di domba ini saya sudah banyak teman, banyak relasi, juga alhamdulillah sudah sedikit banyak mengerti bagaimana cara perawatan, juga bagaimana mengolah pakan yang baik untuk domba-domba kita. Untuk dampak sendiri, dengan adanya kandang kita yang kita kasih nama Sholawat Farm ini, yang peternakan kita saat ini, dampak terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar itu terutama masih ke yang hubungan kerabat Mas. Jadi dampaknya itu sangat alhamdulillah bisa menjadi tempat mereka untuk bekerja, mencari penghasilan. Dan dampak untuk lingkungan sendiri, dengan adanya kandang kita, dengan adanya peternakan kita, alhamdulillah nama desa kita atau nama tempat yang kita tempati yang jauh dari keramaian itu makin banyak dikenal masyarakat luas, makin banyak tamu-tamu dari luar kota, baik dari Banyuwangi sendiri itu banyak yang sudah mengerti
ke kandang kita yang berada di perkebunan saat ini. Terus kalau untuk dampak yang paling membantu itu dengan adanya kandang solar farm ini mampu memberikan edukasi atau mampu memberikan inspirasi bagi peternak-peternak kanan kiri saya untuk terus berproses, karena kita saat ini memang lagi berupaya untuk memperbaiki yang namanya ekonomi. Karena ekonomi di sini benar-benar tergantung terhadap kebijakan pemerintah, Mas. Karena kita di sini ada di perkebunan. Nah, jadi dampak dari adanya kandang solar farm ini membuat masyarakat mandiri atau membuat peternakan sekitar kita itu mandiri, sehingga tidak selalu menjagakan penghasilan perkebunan atau penghasilan luar lah atau tukang lah kayak gitu. Karena dengan kita berternak, dengan kita berusaha sendiri untuk menjadikan usaha kita sendiri, itu alhamdulillah sangat membantu untuk untuk kehidupan kita dan ekonomi kita, seperti itu, Mas. Untuk peternakan sendiri itu saya ingin menambah populasi atau menambah aset ternak saya itu agar menjadi lebih banyak lagi, juga bisa bermanfaat lagi, makin menyerap tenaga kerja lagi, membuka peluang untuk untuk saudara-saudara atau masyarakat di sini itu bisa mencari nafkah di sini kayak gitu. Nah, upaya saat ini kita itu cita-citanya menginspirasi bagi peternak-peternak muda yang ada di luar daerah kita atau di lingkungan kita sendiri. Itu kita kasih edukasi, kasih saran, baik kasih saling kasih tukar ilmu atau pikiran kayak gitu. Nah, jadi kita sering datangi kandang-kandang ternak konvensional, kandang-kandang ternak yang ada di perkebunan atau di pedesaan yang masih konvensional. Itu kita kasih motivasi, kita kasih semangat, dan kita kasih cara menghitung manajemen yang baik seperti apa. Karena saat ini ya banyak terjadi, Mas, peternak pemula yang saat itu berambisi untuk menjadi peternak, biasanya itu gampang salah jalan. Karena gini, Mas, mereka itu hanya mencari referensinya itu dari YouTube atau dari seseorang yang belum tentu bisa dimintai pertanggungjawaban atas saran tersebut. Nah, makanya di sini sebagai peternak yang sudah 4 tahun saya sendiri berjalan, itu saya sering memberikan edukasi, memberikan saran terhadap teman-teman peternak muda supaya kita benar-benar fokus berproses. Karena di proses tersebut tidak ada yang namanya yang namanya tanpa halangan. Itu kita melalui jatuh bangun itu sudah seperti biasa, Mas, kayak gitu. Nah, makanya usaha kita saat ini lebih ingin lagi mengedukasi atau mengajak peternak-peternak muda saat ini untuk berkreativitas atau lebih mencintai dunia peternakan sendiri ya dengan dengan semampunya, dengan apa yang ada di lingkungan kita. Jadi jangan kita lantas karena menjadi peternak lantas langsung ikut-ikut channel-channel YouTube atau yang video-video konten lainnya yang ada saat ini ada di sosmed. Jangan, karena kita masih harus mengukur kemampuan kita saat ini. Kemampuan kita itu tidak sama dengan mereka-mereka yang sudah mulai 3 tahun atau 5 tahun yang lalu. Karena kita itu masih awal. Kita butuh berbenah, kita butuh mencari solusi atau peluang yang memang benar-benar kita bisa manfaatkan di situ. Kalau kita mau benar-benar berhasil di peternakan, kita itu harus bisa yang namanya itu menyiapkan lahan bank pakan. Jadi bank pakan sendiri itu adalah kebutuhan paling pokok untuk memulai ternak domba. Jadi nggak ada, Mas, peternakan yang dikatakan saat ini peternak milenial kok musim ngarit. Nggak ada, Mas. Nah, bohong mereka yang mengatakan tanpa ngarit berhasil. Karena apa? Saat ini bahan kering, bahan yang ada di luar sana itu memang sudah memiliki nilai rupiah yang cukup tinggi, Mas. Jadi kalau kita tidak bantu dengan HPT atau tumbuhan liar, kita ngarit lah, itu nggak mungkin kita mendapatkan hasil kayak gitu loh. Jadi jangan sesekali
merendahkan yang namanya profesi kita sebagai orang ngarit lah, orang peternakan, karena di situ kita juga punya tujuan dan juga konsep masing-masing seperti itu. Jadi jangan sesekali bagi peternak pemula malas untuk yang namanya ngarit, Mas. Karena dari ngarit tersebut itu kita bisa terus mengembangkan aset dan usaha kita. Seperti itu loh. Jangan sampai terdoktrin atau hanya jeblak di video-video atau channel-channel, akhirnya membuat opini mereka, waduh, peternak pemula tidak usah ngarit, peternak pemula ini tinggal beli konsentrat atau lain-lain sebagainya. Jangan, kita harus bisa mengukur modal dan kemampuan budget kita, kayak gitu, Mas. Apalagi baru mulai hanya berapa ekor, itu nggak usah kita pakai terlalu banyak-banyak konsentrat. Cukup kita tanam HPT, siapkan lahan untuk bank pakan kita, dan kita olah. Ketika kita memiliki hasil di situ, baru kita coba-coba untuk membeli penguat, kayak gitu loh. Karena memang penguat ini salah satu untuk menambah kuantitas dari domba tersebut. Jadi kalau hanya hijauan mungkin itu agak sedikit kurang dan juga agak menguras tenaga kita, karena hijauan tersebut harus memiliki jumlah yang banyak, Mas, kayak gitu. Tapi kalau kita punya pakan kering atau penguat, kemungkinan kita bisa agak sedikit lah mengurangi dari yang biasanya 3 kali kita ngarit, itu bisa sampai 2 kali saja, kayak gitu. Nah, contohnya dengan saya di sini yang biasanya dulu dengan kapasitas 60 ekor domba di sini, itu biasanya kita dulu itu 1 hari itu kita ngaritnya itu sampai 7 kali, Mas, 7 sepeda. Nah, karena saat itu kita masih belum ada modal untuk membeli penguat atau sentrat tersebut. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, dengan kita terus tekuni proses tersebut, setelah saya ada modal, setelah saya memiliki hasil dari ternak saya, baru saya itu berani untuk membeli konsentrat atau penguat tersebut. Nah, jadi saat ini sangat membantu sekali. Dari 60 ekor yang produksi, selain cempe, kalau sama cempe di sini bisa tembus di 140-130 ekor. Nah, tapi di sini cukup dengan 2 sepeda dan cukup dengan 10 kilo atau 15 kilo penguat saja, itu sudah cukup untuk makan mereka, seperti itu, Mas. Saya hanya ingin memberikan saran terhadap peternak pemula yang baru terjun ke dunia peternakan. Bijaklah dalam mencari atau membangun suatu usaha. Jangan saling berambisi atau jangan berangkat hanya modal ambisi, tapi bijaklah dalam setiap bertindak. Karena di dunia peternakan ini kalau kita tidak bisa mengukur kapasitas atau kemampuan kita sendiri, itu akan membuat jurang sendiri terhadap kita. Jadi harapan saya atau saran saya untuk peternak-peternak pemula itu setidaknya belajar, referensi dulu, main-main dulu ke teman-teman peternakan yang ada di sekitar kawasannya atau sekitar rumahnya, agar mendapatkan ilmu. Karena nggak langsung kita ternak seperti ini barang kita, tidak. Itu banyak masalah-masalah yang ada di peternakan sendiri, seperti keguguran, seperti kematian cempe, bahkan kembung terhadap hewan. Nah, itu kita harus pelajari bagaimana mengatasi solusi tersebut. Nah, apalagi seperti kandang saya yang memang jauh dari kota. Nah, kita di sini juga harus bisa belajar bagaimana menangani domba kembung, bagaimana menangani domba sakit atau domba terakan atau kluron ya. Karena kita harus mandiri, sebab kita tidak bisa bergantung terhadap dokter-dokter hewan yang ada di kota-kota. Mereka terkadang terkendalanya jauh juga, terkendala jarak lah. Nah, jadi kita di sini berusaha untuk mandiri. Jadi di situ saja harapan saya untuk bagi para peternak pemula. Jadi jangan menggunakan ambisi untuk memulai suatu usaha, tapi berpikirlah dengan bijak dulu, pelan-pelan, sambil kita terus belajar berproses. Tentunya harapan dari Solar Farm di sini, Mas, satu, kita itu ingin lebih
bermanfaat lagi, membuka peluang lapangan kerja untuk ya terutama saudara-saudara dulu, terus untuk masyarakat sekitar, tetangga saya kanan kiri. Harapan saya itu Sholawat Farm ini bisa menjadi lapangan pekerjaan yang bisa membantu taraf ekonomi yang ada di perkebunan saat ini. Karena di perkebunan saat ini itu kita juga tidak bisa seperti zaman dahulu waktu masih full produksi karet juga kakao, karena saat ini kita di sini ikut tanah BUMN yang di sini itu mayoritas sekarang itu produksinya tebu, sehingga kita itu mengalami kesulitan atau penurunan ekonomi, daya jual beli. Di sini harapan kita sebagai owner dari Sholawat Farm tentunya ingin bermanfaat atau ingin membesarkan kandang ini, menambah kapasitas, juga menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada di sini. Kayak gitu Mas, harapan kita. Nah, nomor 2 harapan saya tentunya juga biar bisa menjadi motivasi atau menjadi inspirasi bagi peternak-peternak milenial atau anak-anak muda yang saat ini ada. Karena sekarang ini kita harus kreativitas, inovatif, karena tidak pernah ada yang namanya sukses tanpa kreativitas. Disitulah proses yang harus kita lalui.